Yang penting adalah minum. Saudara-saudara di lapangan ini, sering saya tanya ibu-ibu, Bu, ibu minumnya berapa? 5 gelas Pak Agus. Lu 5 kali 200 cc, 1 liter. Ginjal ini harus dilewati 1,5 liter satu hari. Dari mana yang 500? Diambilkan dari ototnya, dari tulangnya. Saudara tahu-tahu 1 bulan tidak apa-apa, 1 tahun dicek kropos semuanya. Nah itu untuk tekor tadi, degeneratif itu tekor. Energi keluar 500, masuknya 200, minus 300. Diambilkan dari badannya. Selnya asalnya bulat, disedot tidak pernah cemet. Maka dari itu hati-hati livernya. Banyak sekarang muda-muda kena stroke, kena liver, kena jantung. Selnya cemet semuanya karena metabolisme sudah terganggu. Sel itu bulat ini paling banyak isinya air. Makanya kalau minum yang sehat ini kalau bisa 2-3 liter tiap hari. Yang bahaya itu kalau lebih dari 8 liter itu terjadi intoksikasi di otaknya. Ditambahi minumnya supaya metabolisnya bagus. Orang enggak makan enggak apa-apa, kalau enggak minum enggak bisa. Ya itu karena modal untuk metabolisme itu adalah air. Nah kalau bisa air itu cari yang pH-nya 8-10, sifatnya basa. Orang capek mikir itu asam, dikasih basa, saudara seger terus gitu loh ya. Apakah memang ginjal ini adalah bagian dari tubuh, organ tubuh yang penting yang kemudian kita harus kasih perhatian juga khusus, ataukah sebenarnya ya biasa saja? Benar sekali, ginjal ada 2. Jadi Tuhan menciptakan sampai ada 2 ginjal, betapa pentingnya. Tidak boleh ada satu hilang, masih ada satu yang bekerja. Ya, ginjal kita ada 2. Tiap ginjal punya 1 juta saringan. Jadi ada 2 juta saringan. Ya, dia menyaring, membuang racun tubuh. Ya, jadi kalau kita tahu otak itu ibarat seperti komputernya tubuh, jantung itu dinamonya tubuh, paru-paru itu radiator daripada tubuh, maka ginjal adalah cleaning service. Bagian bersih-bersih, racun-racun semua itu nanti buang lewat kencing, urine, dan semua racun-racun akan dibuang. Jadi ginjal itu penting sekali. Tanpa ginjal terjadilah keracunan tubuh. Jadi betapa pentingnya ginjal ini. Tiap hari detox kita buang lewat ginjal, ya. Nah, ginjal itu penting sekali. Ada beberapa mekanisme yang bisa melonggarkan pembuluh darah. Yang pertama adalah reduksi epinefrin tadi yang bikin dia ciut. Nah, bagaimana cara epinefrin bisa tereduksi? Tahajud. Nah, penelitian menunjukkan orang yang rajin sholat tahajud tuh epinefrinnya tereduksi dengan sempurna. Jadi tidak terlalu banyak diproduksinya, gitu ya. Karena orang yang tahajud menurunkan kadar kortisol turun, epinefrin juga akan turun. 1. Yang kedua, lebarkan pembuluh darah dengan zat yang namanya beta endorfin. Nah, apa sumber beta endorfin dan bagaimana cara mengeluarkan beta endorfin? Pertama, perasaan bahagia. Kemudian perbanyak senyum. Malah penelitian menunjukkan orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi 20 detik akan menghasilkan senyawa endorfin sekian mikrogram, saya lupa, itu melebarkan pembuluh darah. Itu yang pertama, aspek pertama. Atau ada tanaman obat yang melebarkan pembuluh darah juga, seperti pegagan atau antanan, ya, atau gotukola, itu melebarkan pembuluh darah. Itu baru satu aspek. Aspek yang kedua, tolong dong dibuang kelebihan airnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diuretik sama. Cuman diuretiknya jangan furosemid, jangan nifedipin, cari golongan lain seperti apa? Timun sama seledri. Timun seledri diberikan, itu menurunkan darah tinggi. Terus kemudian kan ada plak-plak tadi di pembuluh darah. Diencerkan darahnya, gitu kan, dihancurkan plak-plaknya dengan apa? Bawang putih. Konsumsi bawang putih, gitu ya. Terus kemudian kan kalau ibarat selang, ujungnya nyumbat, gitu kan. Jadi kencang juga dia tuh. Ini yang dunia kedokteran kadang-kadang tidak mensikapi ini. Nah, hilangkanlah sumbatannya dengan cara apa? Bekal 1 bulan 1 kali. Terus kemudian tadi kan natriumnya kebanyakan. Bagaimana cara membuang natrium selain dengan memberikan diuretik? Beri kalium. Karena kalau kalium banyak, natrium juga akan tereduksi dengan sendirinya. Apa sumber kalium? Pisang raja, kurma, dan alpukat. Terus selebihnya pola-pola diet seperti biasa, kurangi garam gitu ya, kurangi lemak, kurangi minyak, dan kurangi santan. Stres juga. Buat teman-teman pasien jantung yang harus minum obat seumur hidup tetapi selalu mengkhawatirkan masalah ginjalnya, coba pertimbangkan sudut pandang yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama,
pasien sakit jantung itu jantungnya sudah ada kerusakan atau sudah ada masalah. Dan itu kalau tidak minum obat, kondisi jantungnya akan merosot dengan cepat. Dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa penyebab meninggal mendadak itu paling banyak adalah karena penyakit jantung. Jadi kalau orang sakit jantung dan tidak minum obat, maka risiko meninggal itu sangat tinggi. Yang kedua, orang sakit jantung itu keluhannya signifikan. Itu sesak, nyeri dada, dan seringkali itu sangat hebat dan sangat mengganggu. Jadi bisa dibayangkan kalau pasien sakit jantung tidak minum obat secara teratur, atau bahkan tidak mau minum obat karena takut ginjalnya, maka dia membiarkan dirinya setiap hari harus tersiksa dengan rasa sesak dan nyeri dada yang hebat. Mengkhawatirkan ginjalnya karena masalah, tapi setiap hari harus menanggung rasa sakit dan sesak yang begitu hebat. Yang ketiga, sebetulnya orang sakit jantung kalau tidak diobati, maka kondisi jantung yang jelek akan menyebabkan juga kerusakan pada ginjalnya. Jadi teman-teman, kalau kita menolak untuk minum obat dengan alasan kita kasihan dengan ginjalnya, sebetulnya lebih kasihan lagi jantungnya kalau tidak diobati. Sakit jantung apapun dengan izin Allah, penyumbatannya diberikan sebelah kiri. Tidak perlu pasang ring, tidak perlu bypass, tidak perlu pasang alat bantu jantung, tidak perlu ganti katup, tidak perlu ganti klep jantung. Ya. Apa contohnya? Ya tadi yang harus pasang 3 ring tadi kan, 3 penyumbatan dengan izin Allah tetap rutin bersih dia. Harus di bypass pasien saya, jalan 200 meter dada sesak dan sakit. Tonton setiap hari dari Makassar dia datang, almarhum Fitri Maswira, ya beliau kecelakaan tunggal di tol meninggal bukan karena serangan